Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengajarkan kepada kita agar selalu ingat kepada Allah. Dalam beberapa contoh, kita ada dapat nikmat, alhamdulillah. Disuruh kita mengucap alhamdulillah supaya kita ingat bahwa nikmat ini adalah pemberian Allah. Kita dapat musibah, disuruh kita mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, maha suci Allah. Melihat ini bacaannya. Nah, itu pelajaran untuk musyahadah sebenarnya, agar kita bisa ingat kepada Allah dalam apa yang kita lihat dan kita dengar ini. Al-ma'asi kulluha sababun lihadzal hijab walakinnal kibra wal isti'zaza aqwa sababih. Maksiat itu seluruhnya merupakan sebab ini terdinding kita. Kenapa kita lupa Allah? Kenapa kita banyak kada ingat lawan Allah? Sebabnya kebanyakan maksiat. Tetapi yang namanya kesombongan, yang namanya merasa mulia, itu paling kuat sebab. Maksiat ini semuaan menjadikan dinding di hati kita untuk ingat kepada Allah. Tapi kalau maksiat itu bentuknya kesombongan, maksiat itu bentuknya merasa mulia, itu lebih tebal dindingnya. Tanqasimul ma'asi min haitsu usuluha ila arba'ah. Maksiat yang dari kita ini timbulnya dari 4 macam. Yang 4 macam ini ada dalam diri kita. Pertama, bahimiyatin wa sabu'iyatin wa syaitaniyatin wa rububiyah. Diri kita ini ada mempunyai sifat yang namanya bahimiyah, sifat binatang. Dalam diri kita ada mempunyai sifat kebuasan. Dalam diri kita ada mempunyai sifat syaitan. Dalam diri kita ada mempunyai sifat ketuhanan. Yang keempat-empatnya ini sumber dosa. Palbahimiyah, kalau sifat kebinatangan itu yang menonjol dari diri kita, dosa yang kita lakukan apa? Al-hirsu ala qada'i syahwatil batni wal farji wa min yatasa'abuz zina was sarikah wa jam'ul haram. Kalau sifat kebinatangan yang menguasai diri kita, maka pikiran kita hanya untuk nyaman syahwat dan perut. Orang yang pikirannya hanya untuk meluluskan nafsu syahwatnya, itu orang yang dikuasai sifat kebinatangan. Dari situlah timbulnya zina. Dari situlah timbulnya mencuri milik orang. Dari situlah timbulnya makan harta yatim. Dari situlah timbulnya riba. Yang kedua, sabu'iyah, kebuasan. Al-ghadab, marah. Wal hikdu, dendam. Itu ada dalam diri manusia. Marah, dendam. Wa min yatasha'abul qatlu wa darbu wa idha'ul khalqi. Dari situlah timbul bisa membunuh orang, bisa memukul orang, bisa menyakiti orang. Kalau orang itu dikuasai sifat kebuasan ini, orangnya pemarah. Kalau sedikit tempiling saku, kalau sedikit tampar saku. Ini orang nang manusia tapi dipenuhi oleh sifat kebuasan. Ini kalau urusan makan barang aja, bila menampilin orangnya asa puas beneran itu. Nah, ini orang sifat kebinatangan buas ini. Yang ketiga, wasyaitaniyah, dalam diri manusia ada sifat syaitan. Al-hasad, dengki contohnya.
Syaitan, dengki ini syaitan yang mula-mula. Nifak, kemunafikan, wadda'wah ilal ma'asi, mengajak orang berbuat maksiat. Nah, dalam diri kita ini ada itu. Ada kemunafikan, pura-pura baik padahal kada, pura-pura salih padahal kada, pura-pura ahli ibadat padahal kada. Itu sifat yang ada dalam diri kita yang berasal dari syaitaniyah. Warububiyah, yang keempat sifat rububiyah ini at-tashbih bi awsafir Rabb subhanah, ini hendak menyerupai Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam diri kita ini ada timbul sifat rububiyah, hendak jadi Tuhan. Kalau azamah seperti hendak dibesarkan orang, wal kibriya kesombongan, wal izzah kemuliaan, wal rif'ah ketinggian. Nah, dalam hati kita nih ada timbul hendak dimuliakan orang, hendak diagungkan orang. Oh, berarti hendak jadi Tuhan tuh. Hendak jadi Tuhan. Nah, 4 sifat itu sumber segala kemaksiatan yang menyebabkan kita selalu lupa dengan Allah. Jangankan dalam kita berdagang, jangankan dalam kita berusaha, dalam sembahyang aja kita kada ingat lawan Tuhan. Dalam sembahyang nyata-nyata sembahyang dihadapi, hati ya tuh kada ke Tuhan, apalagi di toko, apalagi di sedang berusaha. Itu alamat bahwa kita ini tebal dindingnya dengan Allah Subhanahu wa taala.